Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal. Walakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin segenap jamaah majlis ilmu musalah al-muawanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus yang kita muliakan khadimul majlis kita, ketua musalah al-muawanah Bapak Sahrullah dan seluruh asatidah yang hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur malam ini kita kembali dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian bulanan kita, yang mana kajian kita adalah kajian akhlak dalam kitab Sulamut Taufiq. Bisa akhlak juga, bisa tasawuf juga, bisa fikih juga. Jadi kitab ini termasuk kitab yang lumayan sempurna ya untuk kita pelajari. Terakhir kita membahas tentang kewajiban iman, akidah pada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai iman pada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat, kepada qada qadar, sudah dibahas semua ya. Dan juga kita wajib mengimani siapa baginda Rasul, ya, lahir di mana, siapa orang tuanya, itu juga wajib kita pelajari. Sekarang pembahasan berikutnya adalah dikatakan di sini oleh pengarang, faslun qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu faslun fima yuqi'u fir riddah. Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang menyebabkan orang bisa terkena masalah riddah, murtad. Apa penyebab orang bisa jadi murtad? Nah ini ya. Kadang orang nggak peduli atau nggak terlalu memberikan perhatian terhadap hal-hal ini, padahal tanpa dia sengaja bisa jadi ucapan dia membuat dia murtad. Ya, keyakinannya, tingkah lakunya, dia nggak sadar tuh kalau dia murtad. Nah ini perlunya kita belajar ini ya. Dan di kitab fikih jarang yang bahas ini nih ya. Apalagi kitab fikih yang masih kecil, masih tipis. Ini pembahasan ini belum ada. Ridha itu di belakang. Nah, ini alhamdulillah kitab Sulamut Taufiq ditaruh di depan. Ya, supaya kita menjaga diri jangan sampai terjadi perbuatan ridha atau murtad. Beliau mengatakan wajib ala kulli muslimin
atas setiap orang yang beragama Islam, hifdzu islami, menjaga Islamnya dia, wajib jaga Islamnya. Ya, wa saumihi, dan memelihara Islam, amma, dari sesuatu yufsiduhu, yang bisa menghancurkan atau merusak Islamnya. An syai'in, dari segala sesuatu, la yuslihu wala khaira fi, ya, dari segala sesuatu yang tidak layak dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya, jadi kita pertama wajib menjaga agama kita dari hal-hal yang nggak pantas kita kerjain. Ya, hal-hal yang kira-kira cuma buang-buang waktu, itu kalau bisa jangan. Ya, nggak pantas dikerjakan oleh orang-orang Islam, ikut ya pesta party gitu sama orang-orang yang ada minuman keras di situ, ada live music, joget bareng di situ. Itu nggak pantas buat kita orang Islam. Ya, dan juga menjaga diri dari sesuatu yang tidak ada kebaikannya, hal-hal yang isinya membuang-buang waktu, bikin kita jauh dari Allah. Misalnya ya main kartu domino, ya Ustaz, tapi kan nggak pakai duit Ustaz. Iya, cuma waktu kita kebuang tuh. Ya, main catur, itu mazhab kita makruh, mazhab Malik haram, tadbi'ul waqt, buang-buang waktu itu haram. Ya, main game, ya, lihat-lihat internet yang nggak ada faedahnya, ya, itu kalau bisa dikurangin dah. Kalau bisa sama sekali dihilangin tuh, jangan pakai dikerjain. Manfaatin setiap detik umur dari kita nih untuk ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, biar kita nggak nyesel ntar. Ya, dan waktu nggak akan kembali lagi, hadirin, nggak bisa balik lagi. Ya, wa yubtiluhu, dan juga wajib menjaga dari sesuatu yang bisa membatalkan Islam kita, wa yaqta'uhu, dan memutus Islam kita. Termasuk diantara yang membuat Islam kita batal, ya, adalah fayashmulut taraddud fil kufur, ragu-ragu dalam kekufuran. Nah, kalau ada orang Islam, ya, ragu, gue pindah agama nggak ya, nah gitu. Misalnya punya pacar orang Kristen misalnya, kata pacarnya, abang, ayo bang kita nikah bang, udah lama nih pacaran, ya dah, abang masuk agama saya dah, biar bisa nikah. Terus kita mikir, pindah nggak ya? Itu bisa murtad tuh, ragu-ragu begitu, nggak boleh. Ya, kalau ente nyari pasangan non Muslim, yang ada ente tarik dia ke agama Islam, jangan ente malah murtad dari Islam. Ya. Nah, apa yang bisa membatalkan dan memutus Islam kita? Wa huwa ridda, yaitu ar-ridda, murtad. Ya. Wa huwa afhashul kufur wa aghlazuhu hukman. Murtad ini adalah kekufuran yang paling jelek dan paling berat hukumnya. Ya. Kalau orang kafir asli itu hidup kita dibiarin enggak apa-apa. Emang dia dari lahir kafir, non muslim. Tapi kalau ada orang Islam murtad, kalau kita pakai hukum syariat, hakim tahu, misalnya si fulan murtad, dapat info nih hakim nih, panggil tuh si fulan, bawa sini. Tanya, ente katanya murtad ente. Iya Pak Hakim, mau tobat nggak? Kalau mau tobat, baca 2 kalimat syahadat, balik lagi ke Islam. Anda maafin. Cuma kalau nggak mau, dipenggal lehernya. Kalau orang kafir biarin, tapi kalau orang Islam murtad, penggal lehernya. Ya. Lah Ustaz, katanya la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, ya. Itu kan Allah yang bilang, la ikraha fid din, qad tabayyana lakum minar rusyd, ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Kata para ulama tafsir, maksud tidak ada paksaan dalam agama bagi orang non muslim untuk masuk Islam, tidak ada paksaan. Tapi kalau ente udah Islam, ente wajib tunduk, taat, ikut aturan Allah. Nggak boleh murtad, ya nggak boleh murtad. Ente sudah muslim, dan tahu-tahu ente keluar, ente melanggar hukum Allah, ente dihukum. Hukumnya apa kalau mau tobat? Penggal. Gitu ya. Dan dikuburin, nggak boleh kumpul sama kuburan orang-orang Islam. Dianggap kafir. Ya. Bahkan orang murtad itu jasadnya lebih hina dibandingkan kafir asli. Kalau ada orang kafir asli non muslim meninggal, tangga kita nggak ada yang ngurusin, nggak punya keluarga, kita ya wajib kuburin tuh. Ya. Masih dimuliakan walaupun dia kafir. Tapi kalau orang murtad, hukumnya sama dengan kafir harbi. Orang kafir yang merangin kita. Jasadnya boleh kita kasih makan buat binatang, boleh. Yang punya piaraan buaya, lemparnya ke dia tuh. Ya, punya piaraan macan, singa, kasih aja makan, nggak apa-apa. Nggak mulia, nggak terhormat. Tapi kafir asli masih dihormati. Jadi murtad itu lebih hina dibanding kafir
Asli. Ini jangan coba-coba punya pikiran mau murtad, naudzubillah. Ya. Kenapa murtad itu kekufuran yang paling jelek? Li'annal murtad la yuqirru bil jizyah wa la yu'man. Karena murtad itu dia tidak mengakui adanya jizyah. Jizyah itu dalam hukum Islam, kalau kita sekarang pajak. Orang kafir yang ingin hidup di wilayah orang Islam boleh, tapi harus bayar pajak. Orang murtad nggak mengakui pajak. Orang saya dulunya Islam, kenapa saya suruh bayar? Nggak mau dia. Wala yu'man, dan tidak dapat hak perlindungan dari negara. Buktinya kalau dia nggak mau bertobat, dia dipenggal. Tapi ada orang kafir tinggal di wilayah kita, mau bayar pajak, dia dijaga keamanannya oleh negara. Beda sama orang murtad. Dan juga wali anna riddah tuhbitul amal. Riddah itu, murtad itu bisa menghapus semua amal kita. Ini tausala bil maut, kalau habis murtad mati. Jadi misalnya ada orang Islam nih dari lahir nih, ya. Kemudian umur 50 murtad. Ya, klub pindah agama. Habis pindah agama besok mati, itu amal dia selama 50 tahun hilang semua. Enggak ada catatannya. Ya. Fa ka'annamal murtad lam ya'mal syai'an, seakan-akan orang murtad enggak pernah mengerjakan apa-apa, enggak punya amal apa-apa. Wa illa, bagaimana kalau seandainya dia nggak sampai mati, ya, belum mati, akhirnya taubat lagi, masuk Islam lagi, umur 50 murtad, umur 55 taubat balik lagi, ya, meninggal umur 60. Ini ya kalau dia nggak murtad, nggak nyusul dengan kematian, wa illa hubita thawabu amali, ya, hubita thawabu amali, yang dihapus itu pahala amalnya dari mulai dia murtad. Begitu dia taubat, nah baru seakan-akan baru mulai itu. Baru mulai beramal. Ini yang dihapus pahala amalnya, dosanya enggak. Berat ini. Ya. Dosa kita dari umur, misalnya balik umur 15 tahun. Murtad umur 50 tahun, berarti kan beramal 35 tahun. Ya, dari mulai balik ada catatannya. Itu pahala dia selama 35 tahun, kalau dia murtad umur 50, hilang semua. Dosanya masih ada. Masuk lagi balik Islam lagi umur 55 sampai 60 meninggal. Catatan amalnya cuma dari umur 55 sampai 60. Tapi catatan dosanya dari mulai umur 15 sampai umur 60 tahun. Hati-hati hadirin. Murtad bahaya hadirin. Ya. Baik. Kemudian wal iyadu billahi taala, dan semoga Allah melindungi kita semua dari perbuatan murtad. Hati-hati ini. Wa qad kathura fi hadzal zaman, dan sungguh telah banyak di zaman sekarang ini at-tasahulu fil kalam. Ya, meremehkan pembahasan masalah murtad. Banyak sekarang orang-orang ngeremehin. Bahkan banyak ulama, ustadz, kiai, habaib jarang bahas masalah ini. Padahal ini penting hadirin. Ya, kalau ditanya Bapak yang bikin murtad apa aja? Ya, ada berapa macam murtad? Itu geleng-geleng. Emang ada macam-macam ustadz? Ada macam-macamnya. Oh, saya nggak tahu. Ya nggak pernah ngaji. Ya, saya ngaji ustadz sama kiai fulan, ustadz fulan. Bahasa apa? Sholat, puasa, zakat. Iya, itu bagus, penting. Cuma itu juga penting ini. Ya. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu yang membuat kita murtad, dianggap keluar dari Islam, kita sholat, kita puasa, nggak dianggap, nggak ada pahalanya. Orang kita udah murtad. Ya. Alhamdulillah. Makanya hati-hati. Ini katanya banyak zaman sekarang ini meremehkan pembahasan masalah murtad. Hatta innahu yakhruju, ya, min ba'dihim alfazun yukhrijuhum 'anil Islam. Bahkan ya terkadang terjadi dari sebagian orang, ya, mengeluarkan ucapan-ucapan yang membuat dia keluar dari Islam. Wala yarawna dzalika dzamban, dan mereka mengira itu bukan dosa. Ngucap sesuatu, ya, enggak sadar kalau itu bikin dia murtad. Jangankan mikir murtad, dia pikir itu enggak dosa. Ngomong begitu, padahal dosa dan murtad itu. Fadlan an kaunihi kufur, apalagi mengira itu adalah perbuatan kekufuran. Dia nggak tahu. La ya'taqiduna dzalika dzamban wala kufra. Mereka tidak meyakini ucapan itu sebagai dosa, apalagi sebagai bentuk kekafiran. Karena nggak pernah ngaji. Ini bahayanya orang nggak mau ngaji. Ya, bahayanya orang nggak mau ngaji itu ngelakuin sesuatu salah, pikiran dia mah bener aja udah gitu. Karena nggak tahu hukumnya. Ini yang bahaya kalau orang nggak mau ngaji. Ya. Jadi kita bahas sekarang murtad nih. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari murtad sampai kita meninggal dunia. Wariddah salah satu aqsamin. Murtad itu ada 3 macam hadirin. Ya. Terjadinya murtad itu bisa dengan 3 perkara ini, 3 macam. Yang pertama, i'tiqadat fil qalbi. Ya, murtad dengan keyakinan di hati.
Tadi kasih contoh-contohnya tuh. Ya. Yang kedua wa af'alin, ya. I'tiqadatun, ya, atau i'tiqadatin wa af'alin wa aqwalin. Ya. Ada murtad dengan sebab keyakinan di hati, ada murtad dengan sebab perbuatan, ya. Ada murtad dengan sebab ucapan. Wa kullu qismin min tilka thalatha yatasha'ab ay yatafarra' sya'ban, ya, syu'ban katsiratan. Nah, setiap dari 3 jenis ini itu nanti bakal bercabang-cabang, ya, dengan cabang yang banyak. Ya, jadi secara umum murtad itu ada 3 macam. Murtad atau keluar dari Islam dengan keyakinan di hati, bisa dengan gerakan, bisa dengan ucapan. Ini kita bahas satu persatu. Faminal awal, yang pertama, termasuk dari yang pertama, ya, ini murtad dengan keyakinan. Gimana orang bisa murtad dengan keyakinan? Satu, asyakku fillah. Orang bisa murtad kalau ada keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Keraguan terhadap Allah, ai fi wujudihi. Ada orang ragu, Allah itu ada apa enggak sih? Ya. Di hatinya tuh ragu, Allah sebenarnya ada apa enggak sih? Saya hidup dari dulu susah-susah mulu. Ya, sudah doa, udah usaha, kayak Allah enggak ada nih. Saya salah doa sama Allah, Allah kayak enggak ada. Itu langsung murtad tuh. Ragu akan adanya Allah, murtad. Enggak boleh begitu. Ya. Kemudian au fi mukhalafatihi lil hawadits, atau ragu, ya, apakah Allah itu memang beda sama makhluk? Kayaknya enggak dah. Kayaknya Allah sama makhluk sama aja, cuma mungkin lebih gede, lebih hebat gitu doang. Cuma kayak sama kayak kita. Nah, itu murtad tuh. Menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal sudah jelas kita belajar akidah Asy'ariyah, dimasuk di antara sifat wajibnya Allah mukhalafatun lil hawadits. Allah beda sama makhluk. Dalam segalanya beda. Enggak ada yang mirip sama sekali. Ya. Kata para ulama tauhid, kullu ma yatasawwar bibalik fahuwa wallahu ala khilafi dzalik. Ya. Segala bayangan, ya, segala bayangan yang tergambar di benak kita tentang Allah, maka Allah beda dari itu. Tuh, itu kaidahnya tuh. Kalau antum misalnya mikir, Allah kayaknya ini gede banget nih, bunder. Ya, misalnya gitu nih, kita punya gambaran, itu setan tuh yang bikin kita begitu. Yakinlah di hati kita Allah enggak seperti itu. Jadi Allah itu gimana sih Ustaz sebenarnya? Kiai, Allah itu ntar. Sabar aja, ntar kita lihat Allah kapan? Kalau udah meninggal dunia, udah mati, ya, nanti di sorga, ya, apalagi ketika dihisab, kita bakal melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang Al-Qur'an katakan, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada waktu di mana wajah kita itu bersinar-sinar. Dan kenapa bersinar-sinar? Bahagia melihat Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita sujud minimal 17 kali sehari semalam. Nempelin jidat kita, ya, 17 rakaat kali 2 udah 3, ya, berapa tuh? 17 kali 2, ya, 34. Nempelin jidat ke sesuatu, ke zat yang kita nggak pernah lihat. Emang nggak pengen lihat siapa kita sujudnya sama siapa sih ini sebenarnya? Nanti bakal lihat ntar. Ya, mudah-mudahan ketika melihat Allah, kita termasuk orang-orang yang dilihat Allah dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah. Itu yang kita harapin, ya. Baik. Kemudian ini ragu, hati-hati. Au fi Rasulillah, atau ragu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ragu gimana? Ka'an syakka fi sayyidina Muhammad hal huwa Rasulullah aw la. Ya, ragu. Emang Nabi Muhammad apa utusan Allah enggak sih sebenarnya? Kayaknya menurut saya biasa-biasa aja dah. Nah, itu nanti ragu begitu, aneh itu. Masa orang Islam ragu ya Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau ada orang non Muslim, orang Kristen, Yahudi percaya sama Allah. Cuma dia nyebutnya Yahweh. Ya. Sebenarnya Allah juga itu. Ya. Tuh orang Kristen percaya sama Allah. Cuma orang Indonesia nyebutnya Allah. Ya. Tuhan Allah. Cuma di masalahnya Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Kita enggak. Uzair itu utusan Allah, Nabi Isa utusan Allah, Nabi terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka percaya sama Allah, tapi mereka enggak percaya sama Nabi Muhammad, keimanannya enggak diterima. Ya, harus percaya dua-duanya. Makanya syahadat itu 2. Ya, syahadatin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kalau cuma satu doang, saya satu aja dah. Nabi Muhammad saya pikir-pikir dulu. Nggak bisa, belum Islam ente. Harus dua-duanya di satu waktu. Ya, saat ana Muhammad Rasulullah minggu depan sampai semikit. Nggak bisa. Ya, selama seminggu itu dia belum Islam itu. Sampai dia meyakini dua-duanya. Jelas nih? Ya, jadi jangan ragu sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Awil Quran, atau ragu terhadap Quran. Ya, ka'an syaka hal huwa min indillah atau min indi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ragu, ini Quran sebenarnya emang dari Allah apa karangan Nabi Muhammad sih? Itu ragu begitu bisa murtad. Ya. Orang jil jaringan Islam liberal, ya. Itu mengatakan Quran itu kan diwahyukan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata orang jil nih ya. Ya Nabi Muhammad kan manusia biasa. Manusia mungkin ada khilafnya. Jadi bisa jadi di Quran itu ya ada lebihnya ada kurangnya gitu, coba bayangin. Berani ngomong itu orang jil tuh. Ya. Padahal Allah sudah mengatakan ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kata mereka Nabi Muhammad manusia biasa. Jadi Quran ya ada kemungkinan ada yang nggak tepat, ada kemungkinan salah. Coba bayangin. Masa orang Islam ngomong begitu? Punya keyakinan kitab sucinya salah. Aneh orang Islam ngomong begini nih. Ya, aneh. Makanya kita nggak boleh ragu terhadap Quran. Yakin itu dari Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ditambahin, nggak dikurangin. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu Quran itu beda sama kitab yang lain. Kalau Taurat, Zabur, Injil turunnya itu satu kitab penuh. Ya, sekaligus blok gitu ya. Satu bendel gitu. Tapi kalau Quran enggak. Quran itu berangsur-angsur dan turunnya tidak berurutan. Kalau Quran itu berurutan, pasti pertama turun Al-Fatihah. Habis itu Baqarah. Ternyata enggak. Firman pertama surat apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat turun pertama. Bapak lihat di Quran, Al-Alaq itu ada di juz 30, bukan pertama. Juz 30 juga bukan di depan banget, bukan di akhir banget. Ya, hampir akhir. Tengah-tengah dia tuh. Ya. Jadi urutan Quran itu berurutan urutannya itu turunnya sesuai dengan kondisi yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap turun ayat Jibril ngasih tahu, ya Rasulullah ini urutannya begini. Nah, jadi Nabi itu setiap Ramadan tikror Quran, setoran. Jadi guru setorannya Quran Nabi ya malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang ngasih tahu ini urutannya si Rasulullah. Diatur sampai jadi seperti yang ada di depan kita. Dan itu disampaikan kepada sahabat, dihafalin. Bapak boleh tanya, cari ya pemeluk agama umat lain yang hafal kitab sucinya. Cari. Ya. Kalau ada, kata para ulama, iris kuping saya. Nggak ada. Hatta pendeta mereka nggak hafal Injil. Ya. Hatta rahib Yahudi nggak hafal Taurat, nggak ada. Ya. Nggak hafal Zabur, nggak ada. Tapi Quran, anak kecil aja. Ya, Imam Syafi'i 4 tahun udah hafal Quran. Imam Syafi'i. Ya. Kita udah 40 tahun nggak hafal-hafal. Ya. Orang-orang sana tuh pada menghafal Quran, hadirin. Ya. Dan mulia, jadi penghafal Quran itu mulia. Tapi nggak cuma hafal ya, mengamalkan. Ya, jadi hafal itu lafzan wa ma'nan wa amalan. Hak lafadznya hafal, amalin isinya, ya. Kemudian pahami isinya dan amalkan isinya. Itu yang dikatakan ahlul Quran. Orang-orang yang cinta Quran, dia hafal Quran, faham Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi kalau bisa, ayo jangan ragu sama Quran. Kalau bisa bahkan makin yakin dengan cara mempelajarinya. Banyak dari kita nggak peduli tentang tafsir Quran, ya. Padahal kita buku panduannya Quran sepanjang hidup. Ya, coba aja, saya nggak usah ngaku dah. Tanya diri masing-masing, ada nggak dari kita yang udah umur sekian ini belum pernah baca tafsir Quran dari awal sampai akhir? Ada nggak? Ya, jawab masing-masing. Kalau ada ya berarti perhatiannya sama Quran kurang. Padahal kan kita orang Islam, ya. Kita orang Islam, buku panduannya Quran, harusnya Quran itu jadi pedoman kita. Nah, jadi pedoman bagaimana? Kalau paham isinya. Kan aturannya di situ. Bapak beli mobil, atau beli motor, atau beli alat elektronik, handphone. Ada buku panduannya, Bapak nggak ngerti nih, baca dulu. Biar bisa mengoperasikan mobil, motor, handphone. Nah kalau bacanya, bahasanya bahasa Cina.
Itu gimana bacanya nih? Artinya apa ini ya? Nggak paham artinya. Nah, bagaimana bisa mengoperasikan HP-nya kalau nggak tahu artinya? Itu pun Quran. Nanti mau jadi Muslim, ya Allah kasih buku panduan Quran. Bahasanya bahasa Arab. Kita orang Betawi, orang Indonesia, nggak ngerti bahasa Arab. Gimana caranya? Belajar. Pelajari dari Fatihah sampai An-Nas. Biar tahu Allah nyuruh kita apa sih di Quran. Biar tahu. Ya. Kalau kita sampai tua nggak pernah belajar, ya nggak bakal ngerti Quran. Nggak bakal paham pedoman kita. Ya, hati-hati hadirin. Walaupun membaca aja udah bagus, tapi kalau bisa ditingkatin lagi, belajar tafsirnya. Ya minimal kalau Bapak baca Quran, baca juga terjemahannya. Sekarang udah banyak Quran terjemah. Baca, ya. Dan ikut kalau ada pengajian tafsir, hadir pengajian tafsir. Di Muawana siapa yang megang tafsir? Nggak ada. Kalau bisa kan gurunya 4 orang tuh. Beda-beda kan? Saya pekan keempat. Kalau bisa dikasih fund tersendiri. Misalnya minggu pertama tafsir, minggu kedua hadis, minggu ketiga fikih, minggu keempat tasawuf. Jadi semua dipelajari gitu. Ya. Kalau kita nggak bikin begitu, ya akhirnya fikih aja gitu. Hadis aja. Tapi kalau 4 kali dengan 4 guru yang berbeda itu lebih enak malah. Ya, oke Muhyiddin bagian tafsir misalnya gitu. Oke Lukman bagian hadis. Oke sebenarnya ke Nawawi misalnya bagian fikihnya atau tasawufnya yang kira-kira cocok sama ustadz ini apa nih gitu. Dia lebih lebih alim di bidang apa gitu ya. Itu pelajari hadirin. Ya. Kalau cuma ceramah-ceramah umum ya banyak pengajian di mana-mana. Cuma kalau ya terstruktur gitu rapi enak kita ngajinya. Ya. Jadi ngaji pakai kitab itu lebih enak. Makanya saya lebih seneng taklim dibanding ceramah. Kalau ceramah ya pembahasan kemana-mana. Cuma kalau ngaji kan jelas runtun gitu. Jadi kita dibahas pelan-pelan atau sampai kita paham. Gitu ya. Nah jadi kalau bisa gitu, Bang Masyaallah, ini masukan doang nih. Kalau bisa diomongin ke ustadz-ustadz yang lain, ya kalau bisa funnya beda-beda. Kayak di Istiqomah saya kasih masukan. Alhamdulillah sekarang diterapin. Ya. Tafsirnya Kiai Abdul Hai. Ya kan? Hadisnya Kiai Mansuri apa nggak salah. Ya. Terus tasawufnya fikihnya Kiai Aziz Abbas. Hadis saya ya. Ada yang fikihnya, ada yang mungkin satu lagi sirah apa gitu. Jadi enak, kajiannya beda-beda. Ya, kalau bisa dibikin begitu, ya. Ntar misalnya ada minggu kelima, nah itu baru ceramah umum dah tuh. Jadi kan minggu kelima nggak tiap bulan kan, kadang ada kadang enggak. Gitu. Jadi enak nuntun. Orang juga paham. Oh ini minggu pertama kajian apa tafsir. Nah, enak. Jadi yang mau ngaji tafsir bisa. Gitu, ya, ini masukkan aja Pak. Masalah siapa tahu bisa terapin biar lebih tertata rapi kajian musola kita ini. Ya. Baik. Au fi Rasulillah awil Quran au yaumil akhir. Atau ragu terhadap hari kiamat. Ya, ragu terhadap hari akhir atau hari kiamat. Emang ada Ustaz hari kiamat? Ya kan rukun iman. Saya nggak yakin Ustaz. Kayak seterusnya bakal begini-gini aja. Enggak, orang Allah bilang ada hari akhir ntar. Ya, ada tiupan 2 kali kata Allah, tiupan trompet pertama menghancurkan seluruh alam semesta. Ya. Hancur lebur semuanya. Nanti ya Allah bikin tempat yang namanya mahsyar. Lalu Allah bangkitkan lagi Israfil, ditiup lagi sama dia trompet, bangkit orang dari tanah mahsyar seperti rumput yang tersiram air hujan. Semua keluar dari tanah mahsyar telanjang, hufatan urata, telanjang nyeker. Aklaf, kulupnya masih ada. Ya, semua telanjang. Di tafsir itu misalnya mau menjelaskan tentang mahsyar, orang itu Allah ciptakan tergede-gede. 1 gigi geraham kita nih di mahsyar itu segede gunung Uhud, 1 gigi geraham. Kalau giginya segitu, ya, di mulut aja ada 34 gigi. Itu baru giginya doang. Bagaimana mukanya, bagaimana badannya, gede-gede. Ya, dan dibangkitkan itu di hari kiamat itu orang berbeda-beda kata Rasulullah. Ada yang mukanya muka tikus, palanya tuh kepala tikus, kepala keledai, ya, kepala babi, tergantung perbuatan di dunia. Masya Allah. Ini hadirin, ini bakal terjadi. Harus percaya tuh. Kalau ragu, murtad ente. Karena termasuk rukun iman. Ya, percaya kepada hari akhir. Nggak boleh ragu sama sekali. Karena orang-orang di luar sana ada yang nggak percaya. Orang-orang ateis nggak ada kata mereka. Nggak ada itu hari kiamat. Udah orang kayak mati aja ada orang lain lagi. Bahkan di agama lain ada kepercayaan reinkarnasi. Ini mati nih, nanti dibangkitin lagi, hidupin lagi. Ada yang hidup jadi monyet. Ada yang hidup tergantung amalnya katanya. Kalau kita sekarang mah hidup baik, ntar jadi orang mulia
di kehidupan berikutnya. Di Islam nggak ada reinkarnasi. Ya, reinkarnasi di dunia nggak ada. Nanti tapi kita bakal hidup lagi. Kapan? Di barzakh. Kalau kita gotong orang ke kuburan, kayaknya mati kan? Tapi ntar kalau kita masuk ke situ tuh, kita ngalamin mati di barzakh, ada hayatan barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Ada yang di kuburan dapat azab, ada yang di kuburan dapat nikmat. Tergantung amalannya. Dalam satu riwayat itu diterangkan ada orang mimpi ketemu orang ahli barzakh. Ya, mimpi. Terus di mimpi itu dibilang, "Tolong dong. Ya, tolong kita." Kenapa? Kami semenjak kemarin dikuburin si fulan ya di pemakaman ini, kami merasa terganggu. Kenapa? Teriak mulu, diadab, disiksa. Selama ini nggak ada yang diantara kita disiksa nih, tenang-tenang aja gitu. Gara-gara dia berisik banget. Kalau bisa pindahin kayak gitu nih. Jadi orang barzakh demo gitu, nggak terima. Ya makanya kalau kita pengen meninggal nanti, pengen dikuburin, kalau bisa bikin request, tolong kuburin saya dikubur dekat orang-orang soleh gitu. Ya, dikubur para ulama, para kiai. Ini menjadi masalah. Kita ntar bikin berisik lah, itu jadi masalah. Ya, kalau kita bikin berisik dia repot ini. Ya, bahaya. Terganggu hadir kayak kita nih lagi pagi-pagi dengar orang nyetel musik dangdut atau musik rock gitu. Kan kita bising tuh. Aduh, sumpah banget. Ya, orang yang dikubur itu disiksa kedengeran sama yang lain. Ya, tapi kalau kubur ada orang soleh, dulu Imam siapa namanya, Tastari, saya lupa namanya itu, ya, dikubur di pemakaman, ya, ternyata ada orang soleh mimpi, begitu itu imam orang soleh dikubur di situ, orang-orang yang diadab di alam kuburnya diampuni Allah gara-gara di situ ada orang soleh. Oh, lihat tuh. Jadi dikubur dekat orang-orang soleh bisa menjadi manfaat. Ya, Allah nggak pengen orang soleh keganggu, jadi maafin aja dah, nggak disiksa lagi. Kuburan ada kehidupan hadirin. Ya kata Rasulullah, yatazawaruna ba'dhum ba'dha. Di barzakh itu kita saling ini ziarah nih. Ketemu-ketemu, nanya-nanya kabar, gimana? Anak lu gimana waktu meninggal? Anak gua gini lihat enggak? Ketemu tuh. Ada yang di alam kubur kerjaannya baca Quran aja. Ada yang sholat aja. Nabi Muhammad ketika Mi'raj ketemu Nabi Musa lagi ngapain? Lagi sholat Nabi Musa. Padahal meninggal. Ya, dan banyak cerita kubur orang-orang soleh tanpa sengaja kebuka. Lagi gali kubur nih, mau ada mayat meninggal, kuburan lama nggak tahu, kebuka kuburan, ada orang soleh lagi baca Quran. Ditarim pada kejadian begitu. Ya, lagi gali kubur tiba-tiba ada orang baca Quran. Tutup, jangan cerita siapa-siapa, tutup. Hidup dia tuh. Itu nggak percaya, mati dah. Kalau bakal berasa ada kehidupan di sana. Ya, kalau mati, antum duluan kabarin anak. Ustaz, bener Ustaz, ya, ada kehidupan di sini. Ada. Ya, dari mulai, jadi dimulainya kiamat, ya. Ini kalau kuburan itu kiamat sugro, kiamat kecil, perorangan. Cuma yang dimaksud hari akhir itu kiamat kubro, semua makhluk mati semua. Dan kita akan dibangkitkan lagi. Hadirin, ini jangan sampai ragu, ya. Awil jannah, awil nar, atau ragu akan adanya sorga dan neraka. Saya nggak yakin Ustaz ada sorga. Saya nggak percaya ada neraka, murtad tuh. Bahaya, walaupun nggak ngomong apa-apa tuh, di hati doang, saya nggak yakin ada surga, murtad ini. Karena itu bagian dari keimanan. Awil thawab, awil iqab, atau ragu akan adanya pahala, balasan dari Allah atau siksa dari Allah, ragu. Ya, di hal-hal demikian di hati kita kalau ada keraguan langsung murtad. Wa nahwu dzalika mimma huwa mujma'un alaih, atau hal-hal yang memang sudah disepakati oleh para ulama. Seperti misalnya Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ada orang ragu tentang Isra, murtad. Karena dalil Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ente ragu sama Quran, murtad ente. Tapi kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ke Mustawa, kalau ragu, ya itu tidak murtad tapi fasik kata para ulama. Ya, fasik karena tidak percaya dengan hadis sahih. Ada nggak orang nggak percaya sama Mi'raj? Ada, dari dulu ada. Ya, itu nggak sampai murtad, cuma fasik. Ya, dosa, tapi tidak murtad. Ya, paham ya? Nah, ini. Kemudian misalnya juga mukjizat Nabi, nggak percaya sama mukjizat Nabi, itu bisa murtad. Masa Nabi punya mukjizat saya nggak percaya? Nabi bisa belah-belah, nggak mungkin. Murtad itu. Ya, atau karamatul aulia, nggak percaya sama keramat para aulia. Ya, Bapak yang hidup zaman sekarang percaya nggak ada karomah? Sampai sekarang masih ada Pak, ya. Cuma nggak terlalu kelihatan aja.
Wali itu punya karomah bukan karena pengen pamer, Allah kasih, Allah perlihatkan kepada orang-orang di sekitarnya. Guru-guru saya tuh, ya, itu alhamdulillah saya punya guru-guru itu termasuk orang-orang yang mukasyif, ya, mukasyif. Allah buka mata hatinya, bisa ngebaca perilaku orang, ya. Saya waktu di Tarim itu punya guru namanya Al Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syautiri. Beliau terkenal dengan ahli kasyaf. Ya. Jadi masalah kalau kita salaman sama guru kita dia, itu deg-degan. Ya. Begitu salaman dia nanya, "Ya waladi, anakku, amas mau salat duha leh? Kemarin kenapa enggak salat duha? Kemarin kenapa enggak salat duha? Ya. Kenapa enggak baca wirdul latif?" Ya. Saya seumur hidup nih, ya, pernah nyicipin rokok 3 batang seumur hidup tahun 95 lulus sanawiyah, ya, karena diajak temen, dia katanya biar gaul, saya gak doyan, pahit di mulut saya nggak demen, sampai sekarang nggak pernah. 95 saya pernah rokok, habis itu nggak pernah. Tahun 2000 saya berangkat kiamat, lagi acara begini ngaji sama guru sama Habib Hasan, lagi kumpul santri-santri doang, nggak ada orang luar, santri khusus santri gitu, dikasih nasihat. Tiba-tiba Habib Hasan nunjuk. Saya baru berapa bulan, mungkin 6 bulan dia tarik. "Ya waladi, ada saya di belakang. Fahim Arabiyah, paham bahasa Arab?" "Insyaallah Habib." "Anda tudakin?" "Anda ngerokok ya?" Habib Hasan. Kan kita malu depan santri nih. Ya kan ngerokok dilarang banget di sana. Ya. "Ana Habib. Dukhan." "La, tasab dukhan?" "La Habib, la." Saya bilang, "Enggak Habib." "Lah dulu di Indonesia, dulu ngerokok kan?" "Iya Bib, salah." Iya. Tiga rokok di tahun. Orang-orang soleh gitu. 5 tahun setelah itu dia bisa baca. Subhanallah. Itu orang-orang soleh kita hadirin. Ya, saya di Indonesia, saya di Yaman. Saya punya guru kita Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Ya, Bib doain Bib. Gak bisa belajar Bib, sumpah Bib. Nelfon kita nih. Kata Habib Umar apa? "Ente, menurut ana sih, ana bilang jangan bawa foto dia, ente bawa." Saya bilang, "Tas siapa Bib?" "Udah jangan bilang kata siapa. Ente taruh di lemari paling bawah kan, di bawah baju ente kan. Ente ngeliatnya jam 2 malam kan." Wah, yang hadirin, dia di Jakarta, ini saya di Yaman. Saya diam aja takut, ya Allah. "Iya Bib." "Udah Bib, itu taruh di gudang, bakar, simpen atau bakar. Jangan lihat-lihat. Nggak bisa belajar ente." Ya Bib. Orang-orang begitu di sekarang nih masih ada hadirin, masih hidup. Ya beliau nggak mau nampakin aja, ya nggak mau nampakin. Nah, ketika kita nggak percaya sama karomah, itu bisa murtad itu, ya. Karena di Quran pun dijelaskan tentang karomah, ada cerita karomah di Al-Quran banyak. Nah ini diantara perkara-perkara akidah yang bisa menyebabkan kita murtad kalau kita melakukan hal tersebut. Apalagi Ustadz, apalagi Kiai, ntar masih banyak ini, ya. Nggak tahu sampai berapa bulan kita ngaji, berapa tahun ngaji ini. Ngaji aja udah, biarin ya. Mau sebulan sekali juga nggak apa-apa udah, ya. Pelan-pelan aja. Yang penting tiap bulan tambah tahu, sehingga tambah menjaga diri dari perbuatan murtad. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan kita Allah hindari dari perbuatan murtad dari mulai hari ini sampai kita meninggal dunia, mati bawa Islam, mati bawa iman, dan mudah-mudahan pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan apa langsung? Ada sesi tanya jawab atau langsung? Langsung ya. Udah isya. Kita tutup ya dengan baca Fatihah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.